Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan data BENUS dengan judul Indomaret. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama Jimmy Pratama NIM 20015506, kemudian Detik Ardian 20015508, dan yang terakhir Rizky Rayhan Malik 20015510. Bisnis background Indomaret. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarto Pratama. Tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Sampai dengan Juni tahun 2021, jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Moto perusahaan Indomaret adalah mudah dan hebat. Hingga akhir tahun 2020, Indomaret berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 86,12 triliun rupiah dengan laba bersih 1,10 triliun rupiah dan memiliki total aset senilai 36,82 triliun rupiah. Business needs. Yang pertama, strategi penjualan. Dukungan strategis dalam meningkatkan penjualan dan keuangan perusahaan. Yang kedua, tingkat penjualan. Mengidentifikasi tingkat penjualan dari suatu produk. Yang ketiga, variabel pengaruh. Mengidentifikasi aspek yang mempengaruhi tingkat penjualan, jenis kelamin dan umur. Yang keempat, perluasan pasar. Pencarian peluang bisnis baru dalam jenis segmen yang berbeda. Indomaret Point Cafe. Business dimension. Yang pertama, dimensi produk. Terdiri dari ID produk, nama produk, kategori produk, brand produk, dan harga produk. Kemudian dimensi store. Yang pertama, ID store, halaman store, kota store, dan provinsi store. Kemudian yang ketiga, dimensi waktu. Yang pertama, ID waktu, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Dan yang keempat, dimensi customer. Yang pertama, ID customer, kedua, nama customer, umur, dan jenis kelamin. Bisnis table. Tag penjualan yang pertama, ID customer, ID produk, ID store, ID waktu, quantity penjualan, total penjualan masuk dalam measure. Ini adalah star skema dari perusahaan Indomaret. Yang pertama, produk, store, tag penjualan, customer, dan waktu. Selanjutnya, ada physical data produk. Di sini terdapat 20 macam produk yang terdapat di masing-masing gerai Indomaret. Selanjutnya, physical data dari customer. Di sini terdapat ID customer, nama customer, umur, dan jenis kelamin. Terdapat 45 customer, di mana customer C201-215 akan melakukan transaksi pada store S170 di Semarang. Lalu customer C216-230 akan melakukan transaksi pada store 711 di Salatiga. Lalu customer C231-245 akan melakukan transaksi pada store 712 di Tegal. Selanjutnya ada physical data store. Di sini terdapat ID store, alamat store, kota store, dan provinsi store. Selanjutnya ada physical data untuk waktu. Terdapat ID waktu,
tanggal, hari, bulan, dan tahun. Terdapat 182 ID waktu yang mewakili transaksi selama 182 hari. Selanjutnya ada physical data dari fact penjualan. Terdapat ID produk, ID customer, ID store, ID waktu, quantity penjualan, dan total penjualan. Per ID waktu akan digunakan sebanyak 150 kali, 50 transaksi per hari tiap cabang. Tiap ID store akan digunakan sebanyak 50 kali secara berurutan secara berulang. Selanjutnya, report atau laporan. Laporan penjualan berdasarkan rentang waktu. Laporan penjualan tiap produk kategori, laporan penjualan tiap cabang, dan laporan daya beli konsumen berdasarkan kelompok umur atau jenis kelamin tertentu. Selanjutnya laporan. Laporan di sini kami menggunakan aplikasi Tableau untuk menghasilkan visualisasi data. Yang pertama menampilkan laporan total penjualan selama 6 bulan. Dari bulan Januari hingga bulan Juni. Dengan penjualan tertinggi yang berada pada bulan Mei, yaitu sebesar 343.749.700. Selanjutnya laporan rata-rata penjualan per bulan. Dengan rata-rata penjualan tertinggi yang berada di bulan April, yang dapat dilihat dari diagram batang berikut. Selanjutnya tren penjualan. Laporan tren penjualan menampilkan informasi bahwa penjualan tertinggi berada pada bulan Mei sebesar 343.749.700. Hanya laporan total penjualan produk yang menampilkan penjualan produk dari ID produk P1001 hingga P1020 dengan penjualan tertinggi yang didapati oleh produk P1015 yaitu Dettol Body Wash dengan total penjualan sebesar 630.496.000. Selanjutnya laporan penjualan quantity produk yang menampilkan informasi penjualan quantity tiap produk selama 6 bulan dari bulan Januari hingga bulan Juni. Selanjutnya tingkat penjualan per kategori menampilkan informasi tingkat penjualan per kategori selama 6 bulan yang didapati hasil bahwa kategori cemilan dan biskuit mendapati tingkat penjualan paling tinggi di antara kategori lainnya, yaitu sebesar 24.083 kuantitas yang telah terjual, yang lalu diikuti oleh minuman ringan, perawatan badan, dan seterusnya. Lalu selanjutnya laporan penjualan kuantiti per kategori yang ditampilkan oleh diagram bulat berikut. Menunjukkan bahwa cemilan dan biskuit mendapati penjualan kuantiti tinggi yaitu sebesar 29,52%. Lalu selanjutnya laporan map tiap cabang yang menampilkan informasi 3 cabang Indomaret. Yang pertama berada di Semarang, yang kedua berada di Salatiga, dan yang ketiga berada di Tegal. Dengan tingkat penjualan tertinggi yang berada di cabang Tegal yaitu sebesar 677.565.200. Lalu selanjutnya laporan total penjualan per cabang yang menampilkan total penjualan dari cabang Semarang, Salatiga, dan juga Tegal selama 6 bulan. Selanjutnya laporan tingkat penjualan per cabang dengan tingkat penjualan tertinggi yang berada di Tegal yaitu sebesar 677.565.200. Lalu tingkat kedua yaitu cabang Semarang dengan total penjualan 659.860.400. Lalu yang terakhir Salatiga dengan total penjualan 652.478.400.
Selanjutnya laporan total penjualan berdasarkan usia yang menampilkan informasi total penjualan berdasarkan usia customer. Dari diagram batang berikut menampilkan informasi bahwa customer usia 25 hingga 35 tahun menduduki total penjualan tertinggi. Lalu laporan tingkat penjualan berdasarkan usia yang digambarkan oleh diagram warna berikut, di mana customer usia 27 tahun menduduki peringkat pertama dengan total penjualan 51.772.000 yang diikuti oleh usia 36, 25, dan seterusnya. Yaitu tingkat penjualan tertinggi berada di rentang 25 hingga 35 tahun. Lalu selanjutnya laporan penjualan berdasarkan jenis kelamin. Dari diagram batang berikut menampilkan informasi bahwa customer dengan jenis kelamin laki-laki memiliki total penjualan yang lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu di mana customer laki-laki dengan total penjualan 1.359.255.300 dibandingkan perempuan yaitu 610.648.700. Selanjutnya, laporan persentase penjualan berdasarkan jenis kelamin digambarkan oleh diagram bulat berikut, di mana customer laki-laki dengan persentase penjualan sebesar 68,87%, sedangkan customer perempuan sebesar 31,13%. Dari semua laporan menghasilkan 4 buah dashboard. Yang pertama, dashboard laporan penjualan berdasarkan rentang waktu, yang menampilkan informasi total penjualan selama 6 bulan, tren penjualan, dan rata-rata penjualan per bulan. Dashboard yang kedua yaitu dashboard laporan penjualan produk, yang menampilkan informasi total penjualan produk, penjualan kuantiti produk, tingkat penjualan per kategori, dan juga penjualan kuantiti per kategori. Selanjutnya, dashboard laporan penjualan tiap cabang, yang menampilkan informasi total penjualan per cabang, map dari tiap cabang, dan juga tingkat penjualan per cabang. Lalu selanjutnya, dashboard laporan penjualan berdasarkan umur dan jenis kelamin, yang menampilkan informasi total penjualan berdasarkan usia, tingkat penjualan berdasarkan usia, total penjualan berdasarkan jenis kelamin, dan persentase penjualan berdasarkan jenis kelamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.